Hai teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 pengantar mata kuliah akuntansi 2 kelas manajemen akuntansi semester 2 Besre. Di sini saya tidak sendiri, ada saya Irun Shopping dan perkenalkan, nama saya Andi Sang Putra Bulala. nama saya Wika Salawa. Nah, di sini ada kami bertiga membuat simulasi video pembelajaran yang bertopikkan atau berjudul tentang buku besar dalam mata kuliah akuntansi. Nah, hal yang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, baik dalam sebuah entitas tertentu. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan dan selamat menonton. Hai teman-teman, di sini saya Iren untuk menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi maupun kegunaan dari buku besar. Nah, untuk yang pertama, bahwa buku besar adalah suatu laporan ataupun catatan yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan buku besar ataupun transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan atau entitas tertentu. Jadi buku besar merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan ataupun bisnis. Nah, perlu kita ketahui bahwa buku besar itu ditutup dalam periode akhir periode akuntansi atau pada akhir tahun. Nah, teman-teman, yang kedua adalah ciri-ciri dari buku besar. Nah, yang pertama, bahwa ciri-ciri dari buku besar itu adalah memiliki catatan yang terpisah maupun yang kebutuhan. Dan yang kedua, memiliki informasi akun yang terspesifik dan terkelompokkan. Dan yang ketiga, memiliki akun-akun yang sudah diberikan baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Dan yang keempat adalah memiliki rincian akun ataupun transaksi yang sudah terkelompokkan, misalnya antara debit dan kredit. Nah, yang terakhir memiliki susunan yang sudah sesuai dengan akun-akun yang tertentu. Sekian. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah fungsi ataupun kegunaan dari buku besar. Nah, yang pertama, bahwa buku besar itu dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah bahwa buku besar digunakan untuk transaksi keuangan sebuah perusahaan maupun entitas atau bisnis. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki, meminimalisir kesalahan yang terdapat pada akun operasional. Yang kemudian yang keempat, bahwa buku besar digunakan sebuah perusahaan atau entitas untuk membuat laporan keuangan antara penyelesaian masalah maupun dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, jadi bahwa buku besar ini merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan, terutama dalam seorang pembisnis, seorang akuntansi, seorang bendahara, maupun dalam sebuah pekerja kantor lainnya, maupun seperti kita sebagai mahasiswa, bahwa buku besar itu sangat penting ya teman-teman dipelajari. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk buku besar dan juga cara mengelompokkannya. Yang pertama, bentuk huruf T. Ini adalah bentuk paling sederhana, di mana berbentuk huruf T. Sebelah kiri terdapat debit, sebelah kanan terdapat kredit. Bentuk kontrol, di mana menggunakan dua kolom horizontal, debit di kiri dan kredit di sebelah kanan. Yang ketiga, bentuk staffel, di mana menambahkan kolom untuk saldo sehingga memudahkan melihat posisi akhir. Oke, yang keempat, bentuk 4 atau 5 biasanya digunakan untuk format yang lebih kompleks, misalnya untuk mencatat referensi jurnal dan juga saldo berjalan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengelompokkan buku besar. Buku besar mengelompokkan akun menjadi dua jenis yang utama. Yang pertama, akun real, di mana akun real seperti aset, kas piutang, kewajiban, dan modal muncul dalam neraca. Yang kedua, akun nominal seperti pendapat dan beban muncul dalam laporan laba rugi. Dengan bentuk dan pengelompokan yang jelas, buku besar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan secara akurat. Contoh buku besar dalam teori, setiap transaksi mempengaruhi kas akan dicatat di akun ini atau dalam buku besar. Ketika kas bertambah, maka akan dicatat di sisi debit, dan ketika kas berkurang, maka akan dicatat di sisi kredit. Jadi, buku besar dalam teori tempat untuk mencatat semua transaksi kas secara berurutan dan bisa memudahkan kita untuk memahami dan mengetahui saldo kas pada periode tertentu. Masalah yang sering terjadi, yang pertama itu salah memindahkan data dari jurnal ke buku besar atau salah memposting. Yang kedua yaitu terbalik mencatat antara
Nomor 4 yaitu perhitungan saldo tidak. Cara mengatasi masalah dalam buku besar teman-teman. Yang pertama yaitu cek kembali setiap pencatatan secara teliti. Yang kedua, gunakan kode akun untuk memudahkan pelacakan. Yang ketiga, lakukan verifikasi atau rekonsiliasi berkala. Yang keempat yaitu gunakan software akuntansi agar lebih akurat dan efisien. Nah teman-teman, sekianlah dari hasil simulasi video pembelajaran kami yang berjudulkan tentang buku besar dalam mata kuliah akuntansi. Nah teman-teman, bahwa buku besar merupakan hal ya yang sangat penting dipelajari dalam sebuah akuntansi karena sangat penting dalam sebuah perusahaan atau aktivitas, dan juga kita sebagai mahasiswa